awal film kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Yun Yi yang sedang menemui pemilik kontrakan bernama Nyonya Cho. Nyonya Cho ini mengajak Yun Yi untuk bekerja di rumah besar milik majikannya sebagai seorang pembantu. Di rumah besar tempat ia akan bekerja tinggal sepasang suami istri bernama Haira dan Hun, serta memiliki seorang anak perempuan yang bernama Nami. Setiba Yun Yi di rumah majikannya, ia baru mengetahui bahwa majikannya Haira sedang hamil besar dan memiliki calon bayi kembar. Dan pada saat itu mulailah Yun Yi bekerja dan menghidangkan makan malam untuk Haira dan anaknya Nami. Saat suaminya pulang, ia menyambut baik kehadiran pembantu barunya. Hingga pada suatu hari, Hun yang sedang ingin ke kamar mandi mendapati Yun Yi yang sedang membersihkan bak mandi. Disinilah tampak mulai muncul hal-hal berbau kesangean dari si Hun ini. Beberapa hari selanjutnya, Hun tampak sedang bermantap-mantap bersama istrinya. Namun sayangnya, Hun seperti merasa tidak puas karena kurang menikmati yang didapatnya dari istrinya, karena istrinya tersebut sedang hamil tua. Kemudian Hun mendatangi Yun Yi yang sedang beristirahat. Mereka berdua pun melakukan permantap-mantapan. Ya, mungkin karena Yun Yi sudah lama tidak bermantap-mantap dan tanpa basa-basi pun ia menerima ajakan suami majikannya. Selanjutnya Yun Yi menjalani hari-harinya dengan melayani keluarga majikannya. Juga ia tampak membacakan dongeng untuk Nami sebelum ia tidur. Hingga pada malam harinya, Hun kembali mendatangi kamar Yun Yi untuk meminta mantap-mantap bersama. Di sisi lain, Yun Yi yang tampak sudah tidak mengenakan apapun di balik selimut seolah sudah siap menunggu kedatangan Hun ke kamarnya. Dan terjadilah mantap-mantap lagi pada malam itu. Tapi tanpa diduga, Yun Yi dan Hun dilihat oleh Nyonya Cho yang juga memang bekerja sebagai pembantu senior di rumah tersebut. Tapi Nyonya Cho berusaha untuk tetap diam dan menutupi rahasia yang diketahuinya sambil mencoba menyinggung Yun Yi tentang pekerjaannya dan mencari pacar. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Yun Yi dan Nyonya Cho kembali melayani keluarga tersebut seperti biasa. Nyonya Cho juga mendatangi ibu dari majikannya dan bercerita tentang Yun Yi, di mana menurut pendapat Nyonya Cho bahwa Yun Yi sedang hamil dikarenakan selain bermantap-mantap, ia juga melihat nafsu makan Yun Yi mulai berkurang. Sejak hari itu, Ibu Hera memutuskan untuk datang ke rumah anaknya. Ibu Hera ini tampak telah menyusun rencana untuk mencelakakan Yun Yi. Yun Yi disuruh membersihkan lampu rumah dengan menaiki tangga. Namun tangga itu tersenggol oleh Ibu Hera hingga menyebabkan tangganya jatuh. Tapi Yun Yi berhasil bertahan dengan bergelantungan pada lampu tersebut. Hera dan anaknya Nami ingin segera membantu Yun Yi, namun dilarang oleh ibunya Hera. Lama-kelamaan Yun Yi pun terjatuh dari lantai 2 rumah tersebut. Selanjutnya Yun Yi diperiksa dan menderita luka ringan. Ia pun masuk rumah sakit dan dikunjungi oleh Nyonya Cho yang membawakan buket bunga serta uang kompensasi dari Ibu Hera. Begitulah cara Ibu Hera menyelesaikan masalahnya. Ibu Hera juga menceritakan tentang Yun Yi yang sedang hamil kepada Hera.
Meski awalnya Hera tidak percaya, namun perlahan ia seolah terselimuti oleh perasaan kebencian. Hal itu mulai nampak ketika ia menegur Nyonya yang terlalu banyak bicara dan lama dalam menyiapkan barang untuk kebutuhan suaminya Hun yang akan dinas ke luar negeri. Di sisi lain, Yun yang telah dirawat di rumah sakit akhirnya baru mengetahui bahwa dirinya telah hamil selama 4 minggu. Ia pun pulang ke rumah majikannya dengan diantar oleh temannya. Lalu pada malam harinya, Hera mendatangi kamar Yunyi dengan membawa tongkat golf dengan maksud memukulnya. Namun hal tersebut berhasil diredamnya sendiri dan tak jadi memukul Yunyi yang pada saat itu sedang tidur. Keesokan harinya Yunyi dipanggil oleh Hera. Di sana sudah ada ibu Hera dan juga Nyonya Cho. Hera mulai terbuka tentang perasaannya yang memperlakukan Yunyi dengan baik. Namun kemudian terus menampar Yunyi. Ibu Hera juga memberikan cek senilai $100.000 dan menyuruh Yunyi untuk segera melakukan aborsi, sehingga keluarga mereka bisa tenang dan Yunyi pun senang di luar sana. Beberapa hari selanjutnya, Hera berangkat ke rumah sakit untuk mempersiapkan kelahirannya. Ia meminta kepada Nyonya Cho agar Yunyi dipindahkan di kamar Nyonya Cho. Mungkin agar Yunyi tidak bermantap-mantap lagi dengan suaminya ketika pulang dari luar negeri nanti. Setelah Yunyi pindah kamar, ia mencari Nyonya Cho dan memutuskan untuk merawat dan membesarkan bayi di perutnya. Setelah itu, ia dibawa oleh para pengawal ke dapur untuk makan bersama Nyonya Cho. Sedangkan Hun yang baru pulang dari luar negeri segera langsung ke rumah sakit untuk melihat kelahiran anaknya. Setelah kelahiran anak kembarnya, Hun dan Hera pun berfoto ria bersama anak kembarnya itu. Hun mengucapkan terima kasih kepada Hera dan mencium Hera. Namun Hera ternyata menggigitnya. Mungkin karena ingin melepaskan kekesalannya pada suaminya yang telah berselingkuh. Saat Hun pulang ke rumah untuk berganti pakaian, ia mendapati Yunyi sedang berada di bak mandi. Yunyi mengajaknya untuk bergabung. Namun Hun menolak, mungkin karena tidak sange ya. Dan disitulah Yunyi menceritakan segalanya tentang dirinya yang hamil oleh Hun, keinginannya untuk merawat dan membesarkan bayinya kelak, serta uang yang diberikan kepadanya untuk pergi dari hidup keluarga majikannya. Nyonya Cho segera mendatangi Yunyi yang berada di bak mandi setelah Hun pergi. Namun Yunyi tampak muntah dan air di bak mandi tampak merah berdarah. Setelah istirahat, muka Yunyi masih tampak pucat. Di situ ia bercerita dengan Nyonya Cho sekaligus Hun yang juga berada di situ. Hun mencoba menenangkan Yunyi dan mengatakan ia akan membantu membesarkan bayinya. Disitulah Yunyi pun mulai tampak tenang. Lanjut, film menunjukkan di mana Yunyi tampak sudah pingsan karena disuntik oleh dokter. Di sana juga ada Ibu Hera yang meminta Nyonya untuk membawa Yunyi jauh-jauh dari keluarganya. Hun yang mengetahui hal tersebut segera memanggil Ibu Hera. Tampak sedikit ketegasan Hun tentang sikap Ibu Hera yang terlalu berlebihan. Bahkan sampai meracuni Yunyi hingga dia pendarahan. Di sini Ibu Hera tampak tak berkutik ketika dimarahi oleh Hun. Seolah Ibu Hera menganggap bahwa anak Hun hanya boleh dari Hera saja. Di sisi lain kita diperlihatkan Yunyi yang sedang dioperasi.
Tampaknya dokter yang membiusnya tadi diperintahkan untuk melakukan aborsi terhadap Yunji. Di sana juga ada Nyonya Cho melihat operasi yang sedang berlangsung. Nyonya Cho pun mulai bersedih dan meneteskan air mata. Ia kasihan terhadap Yunyi. Setelah operasi aborsi tersebut selesai, barulah Nyonya Cho mengatakan yang sebenarnya kepada Yunyi, bahwa dirinya lah yang telah melaporkan tentang tindakan Hun serta kehamilan Yunyi. Mendengar hal itu, Yunyi merasa sangat marah kepada Nyonya Cho dan menamparnya. Nyonya Cho hanya terdiam dipenuhi rasa bersalah dan meminta maaf kepada Yunyi. Dan saat itu pula Yunyi memutuskan untuk membalas dendamnya. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya Yunyi mendatangi rumah Hun dan Haera. Di sana ia dibantu oleh Nyonya Cho untuk memasuki rumah tersebut. Setelah berhasil memasuki rumah tersebut, Yunyi menggendong bayi kembar yang baru lahir itu. Hun yang melihat kejadian itu meminta Yunyi untuk menyerahkan bayi dalam gendongannya. Setelah Yunyi memberikan bayinya, Yunyi pun tampak berlari-lari di sekitar rumah. Yunyi merasa berada dalam rumah itu pada saat seluruh keluarga Hun berkumpul di ruang tamu. Ibu Hera memanggil Nyonya Cho dan menyuruhnya untuk segera mengusir Yunyi keluar. Namun Nyonya Cho tak ingin menurutinya lagi. Ia memutuskan untuk keluar dan pergi dari rumah itu. Yunyi yang tiba-tiba muncul dari lantai 2 dilihat oleh Nami. Nami pun mencoba menyapanya dan menanyakan tentang bayi yang sebelumnya dikandung oleh Yunyi. Yunyi menjawab pertanyaan Nami bahwa bayinya telah meninggal. Nyonya Cho yang saat itu baru selesai mengambil barangnya mengajak Yunyi pergi dari rumah itu. Namun Yunyi menolak. Ia mengucapkan terima kasih pada Nami dan berharap agar Nami tidak melupakannya. Yunyi lantas mengambil tali yang terikat di lampu gantung, kemudian melompat dari lantai atas hingga lehernya tercekik oleh tali. Seluruh keluarga Hun yang melihat kejadian itu berteriak ketakutan. Ditambah ketika api kemudian muncul dan membakar tubuh Yunyi yang sedang tergantung itu. Nyonya Cho yang juga terkejut hanya berlalu segera pergi meninggalkan rumah itu. Dan film pun selesai. Oke lur, film ini cukup terkesan baik di awal cerita. Menunjukkan kesan yang baik terhadap sesamanya. Meski diketahui tentang ada perbedaan mengenai pekerja dan yang mempekerjakan. Namun hal tersebut mulai nampak tidak wajar ketika mencapai klimaks film ini. Hingga ending dari film ini bisa dikatakan cukup mengerikan. Oke, sekian dulu video dari kami. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di storyin di kolom komentar di bawah. See you on the next video. Bye-bye.